tidak tahu kalau beliau itu adalah seorang yang alim al
ahli dalam bidang hadis. Pakaiannya itu sangat sederhana. Kalau pondok ya wonten dia terus dia pun tugas rasukan atau habis beli baju itu udah langsung dipakai, ditaruh di nomor itu di hubungan dulu, taruh di apa itu genteng, ya, ditaruh di genteng. Nanti kalau sudah ampoh, warnanya sudah berubah, kalau seminggu baru dipakai. Kalau kita kan tidak dipakai, justru dipakai. Ini beliau pakaiannya sangat-sangat sederhana, nyamari sehingga suatu ketika beliau itu menghadiri seperti majelis, ya, majelis di dekat masjid itu ya, ada seorang tokoh, ya, tokoh ini senang cerita, membawa hadis yang dibawa namanya Syekh Ahmad, karena Syekh Ahmad ini terkenal. Beliau pakai pakaian biasa mendengarkan. Oh ya, ini hadis itu untuk nama hadis-hadis itu untuk kafir. Tapi dia itu selalu mengangkat-angkat nama Ahmad. Menurut saya Ahmad, hadis yang diriwayatkan begini. Ternyata keliru kafir. Diam-diam saya Ahmad itu tiba-tiba itu ngomong rasukan yang separuh, ngangkat tangannya jebol kelek itu jebol. Dan itu di tengah-tengah pengajian itu saya Ahmad itu yang pakaiannya sederhana itu nyaman, keleknya jebol. Hal ceramah disinggung ya, ini mungkin merupakan ceramah malah jebol kelek. Pak Tuhan, sampai itu di tengah-tengah jamaah jebol kelek. Coba beritahu kita. Apa jawabnya Syekh Ahmad? Aku jebol kelek iki luwih apik ketimbang awakmu cipta. Lho kok bisa? Iya, sebab jebol kelek itu hukumnya sunnah. Jebol kelek itu hukumnya sunnah. Lah sedangkan kamu menceritakan hadis, meriwayatkan hadis yang luput kabeh, yang ora bener, itu namanya hadis dusta, ya. Goro, gawe-gawe goro. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu, kata saya. Bersama siapa? Saya adalah Ahmad. Bukan saya. Wonten dia itu wonten diundang itu mesti pakaiannya terus foto jadi panitia itu sampai dengan semua. Daerah ini juga nanti perkilan, bisa, yaitu juga, enter dulu apa yaitu mulai itu mudah itu sampai dugi pondok ini, ngapunten Pak, undi dalam Syekh bulan atau lagi bulan enter nanti dia lama terkenal. Dalam Syekh bulan undi, Pulau Terakhir itu lebih kemudian kafir di belakang kosong. Mungkin kita sampai di pulau ini karena pakaiannya sangat sederhana. Pulau ini bukan nyongkok. Yang itu adalah kiai yang saya cari, mau saya undang-undang. Ternyata beliau sudah ada di depan dan tidak ngerti. Karena pakaiannya itu sangat sederhana. Orang tidak menyangka kalau dia itu adalah Syekh Ahmad itu manusia pada wong iku kana ana sapa iku kana ana apa rasulullah bandane rasulullah pokoke bodo iman iku takwa kala akeh kala
ini atau iman. Lah nasihat beliau para jamaah, barang siapa yang modal hidupnya, modal hartanya itu adalah takwa, maka desa ini tidak akan mampu menyebutkan berapa jumlah keuntungan dalam segi agamanya. Terus yang bisa mengetahui dunia ini hitungan bisnis, manusia itu hitungan bisnis itu ada orang itu di dunia ini untung akhiratnya, untung dunianya. Ini betul-betul itu ya. Ning dunia boten soro, teng akhirat boten soro. Nah, dunia boten soro, teng akhirat boten soro. Nomor kali yang ketiga itu nang dunia ini soro, tapi teng akhirat boten soro. Yang ketiga, nang dunia itu gampang, tapi teng akhirat soro. Ini nomor 3. Nang dunia itu gampang, soke serba ada, tapi besok langsung akhirat yang itu aneh. Yang terakhir, nang dunia soro, teng akhirat yo soro. Ini paling apes. Lah ini kalau kalian pelajaran ini teng akhirat itu kan sapi, teng akhirat itu untung, ya minimal itu. Lalu ini para jamaah seamas ini paling nasihat dan 10 kali sampai ya. Jika nomor itu agama itu diibaratkan sebuah bangunan, ya. Dan landasan dari bangunan itu adalah takwa. Landasan bangunan itu adalah takwa. Kemudian ada namanya tiangnya itu adalah sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi agama itu kalau sampai di satu dilandasi dengan takwa, 2 diberi tiang namanya sholat 5 waktu. Insya Allah agama kita menjadi agama yang kuat, agama ini sangat penting kalau jemaah. Agama ini penting sekali. Adil nasihat, agama itu adalah sebuah nasihat. Kita hidup di dunia ini kalau jemaah. Dunia ini kalau dilihat dari mata batin, ini adalah alam yang berbeda. Betul? Kadung ditinggali kalian motor batin. Dunia ini gelap gulita. Walaupun terang benderang kayak gini, dunia ini masya Allah gelap gulita. Masih banyak di antara keluarga Islam ini yang tidak mengerti mana yang baik, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang tidak. Banyak di antara kita yang masih dapat. Datanglah agama untuk memberikan penerangan dan nasihat dan kebenaran Islam yang sebenarnya. Memberikan nasihat yang betul, di antaranya dibangun dengan ketakwaan. Jadi kalau kali sampai ini dados yang takwa, ini segala permasalahan itu bisa dijawab. Masalah ekonomi, masalah sosial, dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka
lain. Ya. Jadi ibadah dulu baru minta pertolongan. Ya. Ibadah dulu, dan ibadah itu harus dilandasi dengan ketakwaan. Ketakwaan itu apa para jamaah? Imtithalu awamirillah wastinabun nawahi. Mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi dengan takwa itu, ya, insya Allah kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Lah baru kalau sudah kita beribadah dengan sebaiknya, kita memohon kepada Allah apa yang menjadi keluh kesah kita itu apa. Kita mohon minta betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man utai sapane wong iku kana ana para sumalihi pokoke bandane iku dunya kalah mongko akeh, maksudnya itu kalah itu kalah mongko abot popo alsinu piro-piro lisan anwas dihusroni dinihi saking nifati turone agama kesel. Kalau itu kesel popo alsinu piro-piro lisan anwas dihusroni dinihi saking nifati turone agama. Wal makna man tamassaka ala taqwa bi imtithali awamirillahi ta'ala wa jinabil ma'asi bi an asasa af'alahu bi muwafiqati syar'i falahu hasanatun hasanatun la tuhsa. Nah, jadi artinya para jamaah, kalau segala macam kehidupan keluarga sampai selalu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah, insya Allah ini artinya takwa ini sesuai dengan syariat, maka kita akan mendapatkan keberuntungan yang tidak terhingga, baik untuk di dunia, lebih-lebih untuk di akhirat. Umpama kita dalam kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, termasuk sakit dan lain sebagainya. Agama mengajarkan, waktu salah satu murid Al-Quran ibu sebatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Fakultu, kami berkata, istaghfiru, mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian semuanya. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Artinya, dulu kali banyak diperintahkan untuk memperbanyak baca istighfar. Ini kalau orang bertakwa pasti punya keyakinan, ya. Gak ada keyakinan, kemantapan yang sangat dalam sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau ada kesulitan, lari kepada Allah, memperbanyak baca istighfar. Ini rekan bodoh sing boten iman, iki boten coba, boten nyambung. Wong aku kesulitan ekonomi, yo kudune ora duwe sing akeh, iki lho. Duwe akeh kalau bicaranya benar kita bebas dari masalah ekonomi. Lalu ini kalau menurut pandangan agama, ketika kita ada masalah
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau sudah memperbanyak kita baca istighfar, maka Allah akan mengutus langit, maksudnya pun Allah akan menurunkan hujan dari langit. Sampai dengan hujan itu air itu kalau di mawar itu kotor. Namanya air itu bukan Banyuwangi, Surabaya, Jepang, jenenge hujan itu kotor. Tetapi dengan air yang sama, satu air bisa memunculkan beraneka macam tumbuhan. Ono padi, ono wiwitan, ono malih apa? Itu masih banyak yang lainnya, gandum. Kalau di daerah apa? Arab itu adalah gandum, lopo, lobrok. Bayangkan, uang ini terbiru, wite, kates, semua nanti kates, unjro, cocoran. Kalau benih cocoran itu loh sangat kerucut, tak masuk akal. Napa malah tentuan biru itu malah bunga-bunga pondasi, tak atas, astagfirullah, coba bayangkan. Ini apa? Ya berkah ya, yang berupa hujan ini diturunkan oleh Allah dengan satu air bisa ditunjukkan macam berkat. Astagfirullah. Makanya kajian Nabi itu sehari semalam beliau tidak kurang dari 70 kali baca istighfar. Sampai berapa sakit nopo kemana? Indonesia kalau tasbih dulu, kalau tasbih baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Susah kalau tasbih, astagfirullah. Jadi sini kalau tasbih itu untuk imam masjid, imam sholat malam. Ustaz kalau itu bukan ustaz, bukan dia, bukan ustaz sokan, bukan tasbih. Loh, satu betul tasbih kita tahu. Jadi tasbih itu memang, kenapa itu? Kandungnya kalau sampai supaya apa? Semakin dekat kepada Allah, terutama dengan memperbanyak baca istighfar. Akan diturunkan hujan yang sangat lebat sekali, midrara wa yumdikum bi amwalin wa banin, dan dibarokahi, diperbanyak harta sampai harta yo akeh, keluarga sampai yo akeh. Berkat apa niku mau ngaos istighfar. Sehingga ada satu cerita. Kalau tidak salah orang bertonton, ada orang datang, asalnya ahli bahasanya, saya juga lupa, punya masalah ekonomi, istighfar. Datang lagi, tetangganya lagi datang, belum ada masalah nopo, masalah keluarga, istighfar. Akhirnya waktu itu ketemu mandala, sampai dia istighfar, sampai istighfar, istighfar Justru ini istighfar kabeh memang kuncinya itu istighfar. Kalau banyak baca astagfirullah. Wa man kana rasulani adunya, barang siapa yang landasan kehidupannya itu adalah dunia semata, maka lisan ini capek untuk menyebutkan kerugian yang dialami oleh orang tersebut, terutama masalah agama. Jadi masalah agama itu pasti berhubungan dengan akhirat. Dia akan memiliki banyak kerugian tentang akhirat kalau memang dasarnya
Harus bisa dibedakan mana pekerjaan, mana sosial. Okay? Kalau itu memang pekerjaan panjenengan, memang ada ongkosnya, ya sampai saja. Ini ongkosnya seperti ini. Kalau itu sosial, ya harus ongkos. Nah ini berbeda. Waman tamasaka ala umuri mukhalifati syar'i falau syai'atun kasiratun ajazat al-sunu an dzikri dzalika bil adat. Nah barang siapa yang berpegang teguh kepada harta semata, artinya nopo para jamaah nulayani itu tidak sesuai dengan syariat, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat banyak sekali sehingga tidak akan berikutnya. Jadi nomor-nomor juga banyak sekali nomor itu dunia, ros hubbud dunia, terutama cinta kepada dunia, hubbud dunia, rasulullah, cinta kepada dunia itu adalah pokok daripada segala keluhuran atau kesalahan. Ambil dulu tukaran gara-gara ambil tonggo tukaran koro-koro, ambil konco tukaran koro-koro, ambil bojo tukaran koro-koro. Tidak pernah saya mendengar yang menggegeran gara-gara bukan sosial. Ini sulit, senang kosong, ini sulit. Tidak pernah saya dengar itu ada orang bertengkar gara-gara rebutan sosial. Monggo Pak, ini dia monggo Pak. Monggo. Lawan satu tukaran itu tidak. Karena apa? Wal akhiratu khairu wa akhirat itu lebih bagus dibandingkan dengan dunia. Memang kalau kali sampai ini butuh kan dunia, sebab kalau kali sampai ini tasik kesawon termalam masih butuh, tetapi itu bukan tujuan hidup kalau kali sampai. Kita butuh dunia ini kangge memperbanyak amal akhir. Jadi dunia kalau dibandingkan dengan akhirat jauh. Sampai yang seneng dunia itu benar kosong. Kita punya hidup enak di dunia, tidak bisa diam diri untuk sakit. Kudu tandang kami. Tandang bisa ambil pikiran yang tandang ambil pikiran yang bisa ambil pikiran yang kita boleh kita boleh nabung sulung milik sulung kadung kepingin seneng betul sakit orang-orangnya betul sakit harus berusaha dan harus berupaya nih ukuran itu. Wes boten sampai nedhong wae butuh kamar mandi. Kita mau butuh WC. Kadang boten akhirat boten enten. Boten enten kosong-kosong nang dunya boten enten sampai dalem kok mawon mesti ada. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha minta biar anak beragama berzikir minna sama rizqan qalu alladzi rusidna min qablu wa kutubi mutasyabiha wa lahum azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sampai kamu dikatakan oleh Muhammad buat orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh. Kuncinya cuma dua, beriman dan beramal soleh. Kadang jenengan gada iman turun amal soleh itu sampai dapat setiap
dulu karena dulu nanti di pojok lapangan guyukan ya ini loh pasangan kami esok buat nenter sampai mana Peter Engger buat warna enak terus buat nenter kosong belas beda dengan kita hidup di dunia jauh kadang dunia ini yang ini tambah sulit tambah gue udah tambah elek tambah lemah ini kok hukumnya alam di cocok sampai ngarep tambah gue tambah kuat ini hukum alam prosesnya yang proses muter tapi kadang tengah belok boten enten gue sampai boten enten cilik umur 30-an itu kesan-kesan tinggal boten enten tumbek kabeh putih boten musuh namanya enten yang duwe kaget kanjeng Nabi ya Rasul kula niki kira-kira saged musuh boten ngapunten nggih Mbah ten suku boten enten yang tumbek niki guyone kanjeng Nabi niku temenanan Pak kanjeng Nabi niku guyon temenanan kira-kira kula niki mlebu surga ta kanjeng Nabi Gunawan sangat syukur pada datangnya gue kan nangis jerit-jerit sampai walaupun sebenarnya yang ketika kosong nanti kalau betul cakap bersyukur dengan Nabi dan suruh tak susu nangis dia dijelasan langsung itu yang buat ternyata gue ngomong begitu banget ngomong ini bukan jalan. Jadi kehidupan di akhirat kita surga itu lebih baik dibandingkan jauh kalau kehidupan kita ada di dunia. Makanya kalau kalian sampai lupa, ojo pakai hubungan. Karena kalau Kongo sukses, alhamdulillah, doakan. Semoga sukses. Orang tahu duit kopi, alhamdulillah ya. Semoga akan disuruh acara manten, disuruh jalan itu. Alhamdulillah berdoa amat itu. Ini boleh jalan. Sehingga apa? Buat kebebanan kalau sampai itu. Sebab apa? Dunia ini hanya tempat sementara. Dan rezeki kalau sampai itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan sampai modal takwa, wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan dicarikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Kalau sampai kok kalah sekarang dia. Sebab kok kiai itu mantap ya Masya Allah. Kalah kalau sampai kalah ibu repot, tapi mantap ini sih boleh repot. Mantap ini boleh repot. Jadi mantap ini boleh repot. Sehingga akan dilihat seperti biasa-biasa mencoba kalau mengenci atau sini. Kalau lihat gaya barang bisa wakilah itu kalau ada yang cerita dia itu kalau itu militer sungai Al-Quran itu sudah tidur kalau biasa militer itu yang cerita itu artinya itu semua kalau militer kalau jam 11 mau jam 12 sampai subuh ini dikali dia pernah cerita waktu Pondok itu dulu hampir kasih besok sudah kita karena ditipu oleh tamunya Pak Yai yang saya. Jadi ciri orang baik itu misal sejati itu gampang banget. Dan sampai tahu uang
Sebab apa? Yang usul itu jujur, terus yang kulon. Yang usul itu jujur, sehingga gampang dihapus. Ini mana coba? Bodoh jadi hapus. Nanti itu yang dari itu kalau kita semua tahu. Nah sehingga para ulama atau para kiai itu sangat mantap sekali. Bahkan apa yang disampaikan gurunya itu sudah menjadi keyakinan buat dirinya. Dia tidak pernah takut sama sekali. Tidak pernah takut sama sekali. Sekarang punya Allah. Ya contoh kalau kita terus kena sakit. Yang pertama kali panggilan itu adalah Allah sendiri. Ojo dokter sih. Kalau dokter buatan dokter dulu, awalnya terakhir. Itu Allah sendiri. Istighfar, kita tahu kepada Allah. Baru kita istighfar. Insya Allah dikasih obat kepada kalau Allah memberikan obat itu dan terkeluar usaha itu obat yang sangat sederhana. Bisa tapi dan itulah perjalanan pertemuan di malam hari ini. Bila seseorang dalam kehidupan yang dengan ketakwaan, kemudian niatnya itu adalah sholat, maka bangunan itu akan menjadi kuat karena selalu bersama dengan Allah. Sebaliknya jika bangunan itu kita landasi dengan hal-hal yang bersifat duniawi terus, ya, bangunan itu akan menjadi rapuh karena dunia itu fasad dan rusak dunia. Maka ada keluar di malam hari ini dalam menyebut